Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 115, wanitaku, tentu saja aku harus pergi sendiri. Ekspresi Lin Yu dan Li Zhensheng berubah pada saat yang sama. Mereka saling melirik. Bahkan sebelum mereka dapat berbicara, mereka turun dari mobil polisi. Salah satunya adalah Wei Suening, dan yang lainnya adalah pria berusia 40-an, keduanya berseragam polisi. Oh, Suening, bukankah ini hanya perawatan medis? Apa yang kamu lakukan dengan sirene polisi? Du Chunxi mengerutkan kening dan melirik ke arah Wei Suening, benar-benar menangkap gadis ini. Paman Du, izinkan saya memberitahu Anda bahwa meskipun bajingan ini tidak terlalu baik, tetapi dokternya baik-baik saja. Wei Suening berkata dengan riang. Ni Suening, kenapa kamu begitu kecil atau kecil? Lin Yu menggodanya dengan tangan di belakang punggungnya. Siapa keponakanmu? Wei Suening berkata dengan getir, dan ketika dia selesai berbicara, dia membawa Du Chunxi ke dalam rumah. Oh, Suening, kataku, penyakitku tidak menghalangi. Selain itu, tidak bisa disembuhkan sama sekali. Du Chunxi agak tidak berdaya membiarkan Wei Suening menariknya ke rumah sakit. Saat dia melihat Lin Yu, dia tahu bahwa perjalanan ini hanya membuang-buang waktu. Lin Yu masih sangat muda sehingga dia bisa optimis tentang jenis penyakitnya. Li Zhensheng menghela nafas lega ketika melihat mereka berdua datang ke dokter. Dia masih bertanya-tanya bagaimana tentara selalu bersih dan rapi, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan buntut. Kamu gadis, aku benar-benar tidak mengenalmu, kamu mengatakan betapa sibuknya kantor ini. Du Chunxi didesak oleh Wei Suening ke kursi di depan meja pemeriksaan. Tidak peduli seberapa sibuknya Anda harus mendapatkan perawatan medis, kata Wei Suening sambil tersenyum. Paman Du ini adalah wakil biro cabang mereka. Dia bertanggung jawab atas pemboman mobil di pintu belakang rumah sakit rakyat Qinghai kemarin. Wei Suening membuatnya senang. Hanya ingin dia mentransfer dirinya ke tim investigasi. Dr. He, merepotkanmu. Du Chunxi benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di bantal denyut nadi. Meskipun ini pertama kalinya dia dan Lin Yu bertemu, dia sering mendengar wanita muda ini menyebut nama He Jierong di hari kerja. Tentu saja, dia akan menambahkan brengsek di akhir. Kakak Du sopan. Lin Yu mengangguk sedikit dan meletakkan tangannya di denyut nadi Du Chunxi. Mendengar nama ini, Wei Sue memberi Lin Yu dengan marah. Bajingan ini memanfaatkan dirinya sendiri sepanjang waktu. Dia dengan jelas memanggil Paman Du sekarang, dia baik-baik saja, dia hanya kakak Du. Li Zhensheng dengan cepat menuangkan segelas air untuk Wei Suening dan Du Chunxi sendirian. Setelah melihat wajah Du Chunxi, Li Zhensheng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah bulan lunar ke-12 di musim dingin, dan pintu balai pengobatan terbuka. Pemanasan di pagi hari tidak terlalu panas, jadi suhu ruangan tidak tinggi, dan saya bahkan tidak berani melepas pakaian katun. Namun, kepala dan leher Du Chunxi penuh dengan keringat, dan bahkan pergelangan tangan dan tangannya ditutupi dengan butiran keringat halus, dan bahkan mata telanjang dapat melihat butiran keringat di tubuhnya terus bertambah. Terlebih lagi, kulitnya menjadi abu-abu saat jenuh dengan keringat, dan pori-pori keringatnya lebih besar dari orang biasa. Dari waktu ke waktu, Du Chunxi harus menyeka keringat dari tubuhnya. Tetapi karena dia sangat berkeringat, dia tidak haus, dan dia tidak minum seteguk air yang dibawakan Li Zhensheng. Inspektur Du, beri Anda handuk. Li Zhensheng segera mengambilkan handuk putih untuk wajahnya. Terima kasih, terima kasih. Du Chunxi buru-buru mengambil handuk muka dan menyeka wajahnya. Kakak Du, penyakitmu agak aneh, kata Lin Yu sambil tersenyum setelah menghabiskan denyut nadinya. Du Chunxi buru-buru menarik tangannya,
menyekanya dengan handuk, dan berkata sambil tersenyum, "Dokter He, Anda bukan orang pertama yang mengatakan bahwa penyakit saya aneh. Sejujurnya, saya tidak tahu berapa banyak dokter Tiongkok tua yang telah saya temui. Saya tidak tahu berapa banyak resep yang sudah saya makan, dan tidak ada satupun yang efektif. Hanya saja saya akan menjadi lebih baik setelah saya memakannya, tetapi akan segera diulang. Wajar jika Anda tidak dapat menyembuhkannya." Petik 2. Meskipun penyakitmu agak aneh, aku bisa menyembuhkannya. Lin Yu tersenyum. Kulit Du Chunsi sedikit terkejut, dan sorot mata Lin Yu cukup terkejut. Meskipun masalah keringatnya bukan penyakit serius, itu sudah cukup baginya. Kemanapun dia pergi, dia basah dan perlu mengganti pakaian dalam setidaknya 2 atau 3 kali sehari. Saudara Du, pikirkanlah, di musim panas, apakah kamu mandi di danau dan sungai sebelum noda keringat di tubuhmu menghilang? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Du Chunsi mengerutkan kening dan memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak punya kebiasaan mandi di sungai atau danau di musim panas." "Mustahil." Senyuman di wajah Lin Yu tetap tidak berubah. "Kamu pikirkan lagi." "Hei, bajingan, aku tidak menyangka kau akan kehilangan tanganmu." Wei Suening dengan cepat menyeringai dan tersenyum, merasa senang. "Aku ingat." Du Chunsi tiba-tiba menamparkan dahinya dan buru-buru berkata, "Saya mengejar seorang tahanan musim panas itu, berlari berkeringat deras. Dia melompat ke danau, dan saya juga melompat masuk. Sepertinya sejak saat itu, saya mendapatkan yang ini. Berkeringat sepanjang tahun." Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Sekarang penyebab penyakitnya ditentukan, dia bisa meresepkan resep. Lin Yu memberinya resep untuk mengobati berkeringat dan menyesuaikan Ying Wei. Meskipun Du Chunsi tidak mempercayai Lin Yu, dia tidak menolak. "Kalau begitu aku akan kembali dulu." Memegang obatnya, Du Chunsi bangkit untuk pergi. Tetapi saat dia bangun, melihat wajah Lin Yu, dia terkejut, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Dia duduk lagi dan berkata dengan penuh semangat, "Dokter He, jika saya membacanya dengan benar, Anda sepertinya pergi ke pintu belakang rumah sakit rakyat Qinghai kemarin sore." Lin Yu terkejut sedikit, lalu mengangguk, dan berkata dengan nada datar, "Ya, bagaimana saudara Du tahu?" Wajah Li Zenseng tiba-tiba tenggelam, matanya bersinar karena dingin, dan tubuhnya menegang dalam sekejap. "Saya melihat melalui pengawasan bahwa ada ledakan mobil di pintu belakang rumah sakit rakyat Qinghai kemarin sore. Apakah Dokter He tahu?" Du Chunsi terus menatap mata Lin Yu ketika dia bertanya. "Aku benar-benar tidak tahu ini." Lin Yu menyeringai meminta maaf. Jejak kekecewaan melintas di wajah Du Chunsi. Melihat mata Lin Yu, sepertinya dia tidak tahu. Dia bertanya dengan enggan, "Lalu apakah kamu melihat orang aneh hari itu?" "Bukan dari ini." Lin Yu menggelengkan kepalanya, dan kemudian berpura-pura bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa, Saudara Du? Apakah kasus ini serius?" "Ada apa? Bagaimana kalau tidak serius? 6 orang tewas sekaligus." Du Chunsi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Paman Du, yang mati semua adalah penjahat yang dicari. Sayang sekali, selain itu, saya tidak memeriksanya beberapa kali, dan saya tidak menemukan sesuatu yang tidak normal. Jelas, saya secara tidak sengaja mengendarai mobil dan menabrak dinding dan membunuhnya." Wei Suening memutar matanya dan merasa sedikit tidak mau berdamai. Kasus besar seperti itu sangat mudah dipecahkan. Jika dia juga bisa bergabung dengan tim investigasi, dia pasti bisa membuat tanda. "Tidak mungkin sesederhana itu, aku selalu merasa itu dibuat-buat." Du Chunsi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah yang dalam. "Buatan. Seharusnya mudah untuk diselidiki, bukankah itu dipantau?" Lin Yu bertanya dengan tenang. "Tidak masalah, ini ada di sini." Du Chunsi bertepuk tangan. Pada saat kejadian, monitor di belakang rumah sakit mengalami gangguan sirkuit dan tidak ada yang difoto, jadi saya merasa aneh.
Li Zenseng tidak bisa menahan nafas lega, senyum yang sangat tersembunyi muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia menegakkan tubuh, bercanda, bagaimana mungkin tentara yang dia bawa bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini. Dr. He, ini nomor telepon saya. Jika Anda ingat sesuatu, ingatlah untuk menghubungi saya kapan saja. Du Chunxi buru-buru menulis nomor teleponnya kepada Lin Yu. Tentunya. Lin Yu dengan sopan mengiring Du Chunxi pergi. Saat makan siang, tiba-tiba ponsel Li Zenseng berdering. Setelah membaca SMS, ekspresinya berubah dan dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, "Pak, tentara baru saja mengirimi saya pesan, dan master di balik kejadian itu membuatnya tahu. Ada seseorang bernama Zhao Wu di belakang Sun Tianyu, dan dia memerintahkan masalah itu." Apa yang dilakukan orang ini? Ekspresi Lin Yu tetap tidak berubah, dan terus mengunyah dan makan perlahan. Ini dimulai dalam kegelapan, tapi sekarang sudah dikaburkan. Itu adalah pemegang saham utama grup Sengtian, dengan banyak industri yang terlibat, kata Li Zenseng buru-buru. Organisasi seperti mereka tidak hanya unggul dalam keterampilan bertarung, tetapi juga dalam kemampuan intelijen. Oleh karena itu, dalam satu hari militer, mereka menemukan Zhao Wu, yang sangat tersembunyi di balik Sun Tianyu. Anda tahu, Wei Xuening tidak bisa meminta informasi ini setelah membuka punggung Sun Tianyu. Namun, tentara memeriksa Lao di Zhao Wu sepenuhnya tanpa mengganggu siapapun. Lin Yu mengangguk dan memiliki kesan, samar-samar mengingat bahwa mal tempat Suekin membeli jas adalah toko selebriti di bawah Sengtian. Tuan, serahkan orang ini padaku, dan aku akan naik kudanya sendiri. Li Zenseng berkata dengan suara yang dalam, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Belum lagi menyingkirkan pengusaha kaya lokal semacam ini, bahkan petinggi di beberapa negara asing pun akan mudah bagi Li Zenseng. Lin Yu tidak terburu-buru untuk berbicara, meletakkan sumpitnya di atas meja, menyeka mulutnya dengan selembar kertas, dan kemudian berkata dengan ringan, "Jiang Yan adalah wanitaku, tentu saja aku harus keluar sendiri." "Tuan, ini terlalu berbahaya." Meskipun Li Zenseng telah bersama Lin Yu begitu lama, Lin Yu tidak pernah menunjukkan keahliannya di depannya. Karena dia sama sekali tidak perlu memiliki Li Zenseng, Lin Yu tidak perlu menggerakkan jarinya, jadi Li Zenseng secara alami menganggap Lin Yu sebagai para sastrawan yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. "Aku merasa jika Lin Yu pergi bersamanya, itu akan menjadi beban baginya." "Saudara Li, pernahkah kamu melihat saya melakukan sesuatu dengan seseorang?" Lin Yu tersenyum, "Hari ini saya akan menggerakkan tangan dan kaki saya, biarkan kamu melihat kemampuan saya." Klub kesehatan Sengtian Sang Liu Hui malam ini sangat sepi, karena manajer telah memposting pemberitahuan penutupan hari ini. Di kamar pribadi terbesar di lantai 3, Zhao Wei dengan pakaian olahraga abu-abu sedang berjalan mondar-mandir, sangat cemas. Ada beberapa pria berkulit hitam berdiri di dalam ruangan. Seorang pria dengan wajah merah dan bengkak sedang berlutut di samping meja. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda benar-benar tidak dapat mengenali Sun Tianyu. "Persetan, sekarang menjengkelkan, bukankah maksudmu mengakali ibumu?" Zhao Wei menjadi semakin marah saat dia berbicara, dan dia berjalan mendekat dan menembak wajah Sun Tianyu lagi. "Tuan kelima, saya benar-benar tidak mengharapkannya." Sun Tianyu menangis dan berkata, merasa bersalah. Kelompok orang utara yang dia pekerjakan adalah tim yang baik, dan berita tersegel dengan baik. Akibatnya, kelompok orang ini sangat tidak jelas apakah itu dilakukan oleh orang lain. Mungkinkah He Jiarong memiliki langit tidak bisa hadir? "Tuan kelima, akankah Yanqi bertemu dengan mantan musuh mereka, dan orang-orang yang mempengaruhi kita akan dibuat oleh orang lain?" Salah satu pria berbaju hitam mengingatkan dengan suara rendah. "Itu mungkin." Zhao Wei mengangguk, lalu wajahnya linglung, dan buru-buru berkata, "Tidak peduli apa situasinya, He Jiarong ini tidak bisa tinggal lagi. Cepat,
hubungi seseorang, temukan penembak terbaik, dan aku sendiri yang akan melakukannya. Ikuti terus, dan pastikan untuk menyingkirkannya malam ini. Jangan terlalu repot, Tuan Wu, aku tidak sendirian di sini. Begitu suara Zhao Wu jatuh, ada suara keras dan mantap di luar kamar pribadi, dan kemudian pintu terbuka dan dua sosok masuk, itu adalah Lin Yu dan Li Zhensheng. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.